Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sabila Zara dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan media pembelajaran. Pada bab strategi dan media pembelajaran ini, yang pertama saya akan menjelaskan strategi ekspositori klasikal, strategi project-based learning, strategi tanya jawab, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang media visual dan media audio. Ekspositori klasikal. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal melalui ceramah ataupun diskusi yang dikerjakan oleh guru terhadap siswa. Sedangkan strategi pembelajaran klasikal biasanya lebih cenderung digunakan untuk menyampaikan sebuah materi yang hanya satu arah saja, yaitu dari guru ke murid. Strategi ekspositori klasikal yaitu guru lebih banyak menjelaskan materi yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerimanya. Prosedur pelaksanaan ekspositori antara lain rumus tujuan yang ingin dicapai, kuasai materi pelajaran dengan baik, dan kenali situasi atau lingkungan sekitar dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Terdapat prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, dan prinsip berkelanjutan. Strategi project-based learning. Model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan, dan peserta didik belajar secara mandiri serta hasil dari pembelajaran ini adalah produk. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran project-based learning adalah dukungan PJBL secara teoritis dan dukungan PJBL secara empiris. Pembelajaran project-based learning memiliki rangka secara umum, yaitu perencanaan, implementasi, dan pengolahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang diungkapkan The George Lucas Educational Foundation yang terdiri dari 6 langkah pembelajaran, yaitu dimulai dengan pertanyaan yang esensial, perencanaan aturan pengerjaan proyek, membuat jadwal aktivitas, monitoring perkembangan proyek peserta didik, penilaian hasil kerja peserta didik, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis project-based learning mempunyai beberapa prinsip, yaitu prinsip sentralistis, prinsip pendorong, prinsip investigasi konstruktif, prinsip otonomi, dan prinsip realistis. Strategi tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Prosedur penerapan strategi tanya jawab dalam pembelajaran yaitu materi pembelajaran telah diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Guru menyiapkan materi pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sedang atau telah dipelajari. Jumlah pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah peserta didik baik secara individu atau kelompok dengan memperhatikan alokasi waktu pembelajaran. Pertanyaan yang dibuat guru berdasarkan klasifikasi taksonomi Bloom. Strategi tanya jawab terkait erat dengan kemampuan peserta didik menggunakan bahasa linguistik secara lisan dalam menyampaikan gagasan atau ide yang dimiliki. Penerapan strategi tanya jawab secara berkesinambungan dapat melatih pengembangan kecerdasan linguistik peserta didik. Media visual. Media visual adalah media yang berkaitan erat dengan indera penglihatan. Media ini akan dapat membantu percepatan proses pemahaman, menarik perhatian, memperkuat ingatan, memperjelas sajian materi, serta mengilustrasikan bahan sehingga tidak mudah dilupakan atau diabaikan. Macam-macam media visual yaitu media gambar atau foto, slide, karikatur, dan kartun, buku ajar, Google Classroom, Quizzes, dan Zoom Call Meeting. Media audio dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau kiriman hitam yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran. Pemanfaatan media audio dalam pembelajaran terutama dalam 1. Pembelajaran musik, 2. Pembelajaran bahasa asing, 3. Pembelajaran melalui radio atau radio pendidikan, 4. Paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya. Beberapa jenis dari media audio yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain yaitu radio, rekaman suara, telepon, laboratorium bahasa yang tidak menggunakan